Selamat malam Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sudah sampai di bagian akhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu ucapan bahagia yang ke-8. Matius 5 ayat 10 akan saya bacakan bagi setiap kita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Setelah Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin sampai berbahagialah mereka yang membawa damai, di bagian akhir dari pengajarannya Tuhan Yesus menyampaikan kepada pengikutnya bahwa berbahagialah orang yang dianiaya. Kata berbahagia dan kata dianiaya adalah dua kata yang kontras, yang berlawanan. Bagaimana bisa bahagia ketika kita dianiaya? Lalu bagaimana kita memahami perkataan Yesus ini? Pertama, kita perlu memahami bahwa penekanan Yesus pada kata bahagia ditujukan kepada orang yang mengalami penganiayaan oleh karena kebenaran dan karena Kristus, ayat 10 dan ayat 11. Artinya penganiayaan itu bukan dikarenakan kesalahan sendiri atau karena dosa yang dilakukan. Misalnya ada anak Tuhan yang mencuri, kemudian ketahuan lalu dihajar dan dipermalukan. Lalu ia menganggap bahwa ini adalah penganiayaan yang harus kutanggung dalam mengikuti Yesus. Karena firman-Nya mengatakan bahwa orang yang dianiaya adalah orang yang akan bahagia. Tentu ini adalah pemahaman yang keliru dan salah. Penganiayaan yang dimaksudkan Yesus bukan karena kesalahan sendiri, tetapi penganiayaan oleh karena hidup yang sesuai dengan kebenarannya. Ketika kita mengikut Kristus, Bapak Ibu, tentu kita harus hidup benar seperti yang dikehendakinya. Hidup yang melakukan firman-Nya, jujur, bersikap adil. Kita mau hidup kita serupa dengan Kristus. Tetapi pada kenyataannya kita menyadari bahwa untuk hidup benar bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Karena ada saja orang yang mungkin akan mencela kita, tidak senang, tidak menyukai kita, bahkan sampai menfitnah kita. Kita tahu bahwa banyak anak Tuhan yang ketika melakukan dan memperjuangkan kebenaran di dalam pekerjaannya, justru mendapatkan banyak fitnahan, disingkirkan dari jabatannya, bahkan ada yang sampai dimasukkan ke dalam penjara. Bukankah ini adalah penganiayaan? Bapak Ibu Saudara, bentuk penganiayaan bukan hanya dalam bentuk celaan, fitnahan, penindasan, tetapi bentuk penganiayaan juga dilakukan secara fisik yang bukan hanya mengakibatkan penderitaan tetapi juga kematian. Salah seorang uskup gereja bernama Polikarpus, sampai akhir hidupnya dia menunjukkan kesetiaan imannya kepada Kristus sekalipun ia harus mengalami penganiayaan. Polikarpus ditangkap dan diminta oleh kaisar untuk menyangkal Kristus serta mengutuk Kristus. Sampai 3 kali kaisar bertanya kepada Polikarpus, apakah kamu mau mengutuk Kristus agar kamu dilepaskan dari hukuman mati? Namun dengan imannya yang teguh kepada Kristus, Polikarpus justru menolak dan menjawab kaisar, aku telah melayani Kristus 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku bisa mengutuk Kristus juru selamatku? Karena Polikarpus tidak mau menyangkal dan mengutuki Kristus, maka Polikarpus dibunuh dengan cara dibakar. Bapak Ibu Saudara, dianiaya karena iman kepada Kristus dan karena kebenarannya adalah realita yang membuktikan kepada kita bahwa tidak mudah untuk mengikut Kristus dan hidup di dalam kebenarannya. Tetapi firman-Nya pada malam hari ini memberikan penghiburan kepada setiap kita, bahwa orang yang dianiaya karena kebenaran adalah orang yang berbahagia. Kebahagiaan seperti apa yang dialami oleh orang yang dianiaya karena kebenaran? Kebahagiaan yang mendatangkan berkat surgawi. Kenapa orang yang dianiaya karena kebenaran mengalami kebahagiaan? Karena orang yang dianiaya karena kebenaran dan tetap bertahan di dalam kebenaran itu adalah orang yang menunjukkan kesetiaannya di dalam mengikut Kristus. Dan orang yang setia mengikut Kristus sekalipun harus mengalami penganiayaan karena kebenaran adalah orang yang memperoleh kerajaan sorga. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sifatnya kekal. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran adalah orang yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara, penganiayaan karena hidup dalam kebenaran tidak hanya dialami orang percaya pada zaman ini, tapi sejak perjanjian lama. Nabi-nabi juga sudah mengalami penganiayaan. Murid-murid Tuhan yang mengikut Tuhan mengalami penganiayaan. Bahkan Kristus yang adalah pribadi yang benar telah mengalami yang namanya dianiaya, baik secara verbal maupun secara fisik. Penganiayaan itu tidak hanya membuat Yesus mengalami yang namanya menderita, tetapi juga mengalami kematian. Dan dalam kebenarannya Yesus rela dianiaya dan menderita untuk keselamatan kita.
Oleh sebab itu mari dalam perjalanan iman kita mengikuti Yesus, kita tetap setia di dalam melakukan kebenarannya. Sekalipun kita harus mengalami penganiayaan. Dan biarlah di dalam penganiayaan yang kita alami, mari kita terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Karena pada saat dan waktunya nanti, pengikut Kristus tidak lagi mengalami penganiayaan, tetapi kebahagiaan.